Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Hari ini materi kita adalah past continuous tense, yaitu bentuk kalimat untuk menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung pada masa lampau. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mulai saja ya. Ya, ngomong-ngomong, kalian pasti pernah ya dapat panggilan telepon, tapi kalian tidak jawab. Karena kalian sedang mengerjakan sesuatu, terus kalian ditanya, kenapa kok nggak jawab panggilannya? Bu Amin akan pakai contoh tadi untuk menjelaskan apa itu past continuous tense. Oke, kita perhatikan percakapan berikut ini. Anak pertama bilang, "Yesterday I called you, but you didn't answer. Why?" Kemarin aku tuh telepon kamu, tapi kok nggak dijawab? Kenapa? Lalu dijawab, "I'm sorry, I was sleeping. I was very tired after cleaning the house." Maaf ya, waktu itu aku sedang tidur. Aku capek banget setelah membersihkan rumah. Kemudian ditanggapi lagi, "That's okay, nggak apa-apa kok." Sekarang kita perhatikan kalimat yang dicetak merah ya. Saat menulis pesan, tentu saja anak ini tidak sedang tidur, tapi dia tidur saat panggilan temannya masuk. Inilah yang dinamakan past continuous tense, ya, menggambarkan kejadian yang sedang terjadi tapi pada masa lampau. Insya Allah jelas ya? Oke. Anak-anak, kalau kalian ingin menuliskan kalimat yang menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung tetapi pada masa lampau, maka caranya cukup gampang. Jika subjeknya I, she, he, atau it, maka tinggal diikuti was dan kata kerja yang ditambahi ing. Contoh, I was sleeping. Saat itu, aku sedang tidur. She was sleeping. Saat itu, dia sedang tidur. Nah, kalau subjeknya you, we, atau they, maka was-nya tinggal diganti dengan were. Ya, you were sleeping. We were sleeping. Nah, kalian bisa menambahkan keterangan waktu supaya kalimatnya lebih jelas. Contoh, you were sleeping yesterday. Kemarin, kamu tidur. We were sleeping last night. Kami tidur tadi malam. Jelas ya? Oke. Sekarang kita akan coba pelajari contoh-contohnya. Ngomong-ngomong, pernah nggak kalian salah kostum ke sekolah? Malu banget ya? Bu Amin juga pernah. Nah, sekarang Bu Amin akan coba ceritakan pengalaman Bu Amin waktu memakai seragam yang salah. Ya, I was wearing wrong uniform. Aku sedang menggunakan seragam yang salah. Aku memakai seragam yang salah. Apakah sekarang Bu Amin memakai seragam yang salah? Tidak. Bu Amin saat itu menggunakan seragam yang salah. Coba tebak, bagaimana reaksi teman-teman Bu Amin? My friends were looking at me. My friends were looking at me. Sedang melihat padaku. Teman-temanku sedang melihat padaku. Saat itu, bukan sekarang. They were smiling. Saat itu, mereka sedang tersenyum. My teacher was smiling too. Guru Bu Amin juga tersenyum saat itu. He was saying, it's okay. Dia bilang saat itu, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang dia sudah tidak tersenyum dan tidak bilang, it's okay ya. We were studying at school that time. Nah, karena di sekolah ya, we were studying at school that time. Saat itu, kami sedang belajar di sekolah. Kalimat-kalimat pada contoh tadi merupakan kalimat positif. Lalu, bagaimana membuat bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya? Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut. Kalimat positifnya adalah he was studying at home.
Untuk membuat kalimat negatif, kita cukup menambahkan kata not sebelum kata kerja yang bertambahan ing. He was not studying at home. Sedangkan untuk kalimat tanyanya, ya, kita tinggal menukar posisi was dengan subjek. Ya, was he studying at home? Apakah dia belajar di rumah? Seperti itu. Mudah bukan? Ya. Lalu, bagaimana merespon kalimat tanya? Perhatikan contoh berikut. Was Mr. Hamzah visiting you yesterday? Apakah Pak Hamzah sedang mengunjungimu kemarin? Kalau jawabannya ya, kalian bisa jawab yes, he was. Tapi kalau tidak, kalian bisa jawab no, he wasn't. Kalian bisa memperjelas jawaban kalian dengan menambahkan keterangan untuk jawaban negatif. No, he wasn't. He was visiting his friend. Nah, contoh yang kedua, were you watching TV last night? Apakah kamu nonton TV tadi malam? Kalau jawabannya ya, kalian cukup jawab yes, I was. Kalau enggak, kalian bisa bilang no, I wasn't atau no, I wasn't. I was sleeping. Saat itu, aku sedang tidur. Sekarang kita latihan ya. Coba lengkapi kalimat berikut dengan was atau were. Perhatikan soal pertama. They bla 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 having fun. Menurutmu jawabannya was atau were? Ya, karena they, ya, orangnya lebih dari satu, kita pakai were. They were having fun. Mereka sedang bersenang-senang. Kemudian soal yang kedua, he bla 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 climbing on the ramps. He, satu orang, orang ketiga, maka kita pakai apa? Ya, jawabannya adalah was. He was climbing on the ramp. Dia sedang naik di tanjakan. Sekarang kita belajar melengkapi kalimat. What were they doing yesterday? Apa yang sedang mereka lakukan kemarin? Soal pertama. Coba perhatikan gambarnya. Ada beberapa anak yang sedang mengunjungi dokter. Bagaimana kalimat lengkapnya? Ya. They were visiting the doctor. They were visiting the doctor. Saat itu mereka sedang mengunjungi dokter. Kemudian soal kedua, perhatikan bagaimana kalimatnya. Iya. Alia and her mother were making some cakes. Alia dan ibunya sedang membuat kue. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan pembahasan tentang kalimat berpola past continuous tense, yaitu kalimat yang menggambarkan kejadian yang sedang terjadi tetapi di masa yang sudah lampau. Pesan dari Bu Amin, gunakan waktumu dengan hal yang bermanfaat, karena Allah akan tanyakan apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.